Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anastasia Tripatanduk dengan NIM 248114163. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan makalah yang berjudul Penentuan Kandungan Total Fenolik dan Aktivitas Antioksidan Produk Fermentasi TPC sebagai Minuman Probiotik. Makalah ini membahas bagaimana proses fermentasi pada minuman TPC dapat meningkatkan kandungan senyawa fenolik serta aktivitas antioksidan, sehingga berpotensi menjadi minuman probiotik yang tidak hanya menyegarkan, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan. Melalui pemaparan ini, saya berharap kita dapat memahami pentingnya analisis kandungan bioaktif dalam produk fermentasi serta peluang pengembangan TPC sebagai minuman fungsional. Next, kita masuk ke pendahuluan. Latar belakang yang pertama, tren masyarakat terhadap makanan atau minuman fungsional semakin meningkat. Yang kedua, TPC adalah minuman fermentasi dari kulit nanas dengan potensi antioksidan dan probiotik. Yang ketiga, lama fermentasi diduga berpengaruh pada kandungan fenolik dan aktivitas antioksidan. Latar belakang tersebut, saya merumuskan dua masalah utama. Yang pertama, bagaimana pengaruh lama fermentasi terhadap kandungan total fenolik pada TPC dari kulit nanas. Yang kedua, bagaimana pengaruh lama fermentasi terhadap aktivitas antioksidan pada TPC. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan total fenolik pada TPC berdasarkan variasi waktu fermentasi. Yang kedua, bagaimana mengetahui aktivitas antioksidan TPC dengan variasi waktu fermentasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah tentang potensi kulit nanas sebagai bahan minuman fungsional. Yang kedua, menjadi dasar pengembangan produk fermentasi kaya antioksidan. Dan yang ketiga, memberikan alternatif pemanfaatan limbah kulit nanas yang bernilai ekonomis dan ramah lingkungan. Baik, sekarang kita masuk ke landasan teori. Jadi, apa sih itu sebenarnya TPC? TPC adalah minuman fermentasi tradisional dari Meksiko yang dibuat dari kulit nanas atau ampas nanas. Biasanya gula merah dan air. Cara pembuatannya cukup sederhana. Kulit nanas dicampur dengan gula dan air, kemudian difermentasi pada suhu ruang selama beberapa hari. Nah, hasilnya adalah minuman yang menyegarkan dengan rasa asam manis yang khas. Nah, yang menarik dari TPC ini adalah kandungan mikroorganismenya. TPC mengandung beragam mikroorganisme yang membuatnya berpotensi sebagai minuman probiotik, yaitu bakteri asam laktat seperti Lactobacillus, Acetobacter, dan Lactococcus. Kemudian ada jamur seperti Saccharomyces, Candida, dan lainnya. Jadi, mikroorganisme ini bekerja sama dalam proses fermentasi. Saccharomyces cerevisiae mengubah gula menjadi etanol dan karbon dioksida, sementara bakteri asam laktat itu menghasilkan asam laktat yang menurunkan pH dan menciptakan lingkungan asam yang mendukung pertumbuhan bakteri baik, senyawa fenolik, dan antioksidan. Sekarang kita bahas tentang senyawa fenolik. Jadi, senyawa fenolik adalah metabolit sekunder tumbuhan dengan struktur cincin aromatik dan gugus hidroksil. Contohnya ada asam fenolat, seperti asam gelat dan asam ferulat, flavonoid seperti quercetin, clenverol, dan katekin, serta lainnya. Nah, pada kulit nanas ini sebagian besar senyawa fenolik berada dalam bentuk terikat pada dinding sel seperti selulosa dan lignin. Lalu apa sih itu aktivitas antioksidan itu? Jadi, aktivitas antioksidan dari senyawa fenolik bekerja melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, mendonorkan elektron pada radikal bebas untuk menetralkan. Kemudian, stabilisasi radikal melalui dekalokasi elektron juga bisa mengkelat ion logam peroksidasen seperti Fe2+ dan Cu2+ dan menghambat enzim oksidatif pengaruh fermentasi.
Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih fermentasi bisa meningkatkan kandungan fenolik dan aktivitas antioksidan? Jadi ini karena beberapa hal. Yang pertama, enzim mikroba seperti beta glukosidase, selulosa, dan pektinase memecah dinding sel tanaman, kemudian terjadi pelepasan fenolik terikat menjadi bentuk bebas yang lebih bioaktif. Kondisi asam yang berbentuk selama fermentasi ternyata melindungi sel fenolik dari degradasi oksidatif, dan yang terakhir ada transformasi senyawa kompleks menjadi bentuk sederhana yang lebih aktif. Yang menarik dari penelitian-penelitian terdahulu, fermentasi dengan Lactobacillus plantarum bisa meningkatkan kandungan fenolik hingga 248% dibandingkan bahan yang tidak difermentasi. Angka yang cukup fantastis. Tapi perlu dicatat juga, waktu fermentasi harus optimal. Kalau terlalu singkat belum maksimal, tapi kalau terlalu lama justru itu bisa menyebabkan degradasi senyawa aktif. Baik, sebelum kita masuk ke hasil, saya menjelaskan dulu metode penelitian yang saya gunakan. Jadi, penelitian ini menerapkan metode literatur review atau tinjauan pustaka. Artinya, tidak melakukan eksperimen langsung di laboratorium, melainkan mencari, mengevaluasi, dan menggabungkan berbagai hasil studi sebelumnya yang terkait dengan topik fermentasi TPC sebagai minuman probiotik. Kajian ini bersifat deskriptif, kualitatif, dan memanfaatkan desain non-eksperimental. Karena ini menganalisis literatur ilmiah yang sudah ada. Sekarang kita masuk ke hasil penelitian. Nah, di sini saya akan menampilkan tabel ringkasan data dari berbagai studi yang sudah saya kaji. Jadi dari tabel ini kita bisa melihat beberapa hal menarik. Ada beberapa penelitian yang melakukan studi tentang fermentasi kulit nanas dengan mikroorganisme yang berbeda-beda. Yang pertama, penelitian dari Rezeki et al. Pada tahun 2025 menggunakan fermentasi spontan selama 5 hari. Hasilnya kandungan fenolik mencapai 0,0436 mg GAE per gram dengan aktivitas antioksidan IC sebesar 142,713 ppm. Kemudian ada Hernandez et al. Pada tahun 2023 yang melakukan 3 percobaan dengan mikroorganisme yang berbeda. Yang pertama, memakai L. plantarum selama 5 hari. Hasilnya itu terjadi peningkatan fenolik sampai 248,11% dengan inhibisi di ppH 57,51%. Yang kedua dengan L. rhamnosus selama 4-5 hari, peningkatannya 180,10% dengan inhibisi 56,02%. Dan yang ketiga pakai I. oryzae 5 hari, peningkatan 18,2%. Nah, yang terakhir ada Hartini et al. Tahun 2024 yang menggunakan fermentasi lebih singkat, yaitu 30 jam dengan L. plantarum menghasilkan asam galat dan katekin tinggi, inhibisi radikalnya 55%, sedangkan LKCI menghasilkan asam galat dan katekin sedang dengan inhibisi 39%. Jadi tabel ini kita bisa simpulkan bahwa Lactobacillus plantarum secara konsisten memberikan hasil terbaik dalam meningkatkan kandungan fenolik dan aktivitas antioksidan. Waktu fermentasi optimal yang berkisar antara 3-5 hari atau 30 jam untuk fermentasi yang lebih intensif. Baik, sekarang kita bahas pengaruh lama fermentasi terhadap kandungan fenolik. Nah, dari hasil kajian terlihat jelas bahwa kandungan total fenolik meningkat seiring waktu fermentasi. Penelitian Rezeki menunjukkan kandungan fenolik meningkat dari 0,0278 mg GAE per gram di hari pertama sampai 0,0436 di hari yang kelima. Yang lebih dramatis, Hernandez 2023 menemukan L. plantarum menghasilkan peningkatan fenolik sampai 248,11% pada hari kelima. Angka yang fantastis ya. Tapi kenapa bisa seperti itu? Karena mikroorganisme menghasilkan enzim hidrolitik seperti beta glukosidase yang memecah dinding sel tanaman, sehingga senyawa fenolik yang terikat pada selulosa dan lignin jadi dibebaskan menjadi bentuk yang lebih bioaktif. Aktivitas antioksidan juga meningkatkan seiring waktu fermentasi
ini berikatan erat dengan peningkatan fenolik tadi. Penelitian rezeki menunjukkan nilai IC50 turun dari 160,198 ppm di hari pertama sampai 142,713 ppm di hari kelima. Ingat, semakin rendah IC50 semakin kuat aktivitas antioksidannya. Hartini melaporkan L-Plantarum mencapai inhibisi radikal 55% pada jam ke-30, sementara LKCI hanya 39%. Perbedaan ini karena L-Plantarum memproduksi spektrum enzim yang lebih luas. Nah, ini sangat penting. Ada hubungan linear antara kandungan fenolik dan aktivitas antioksidan. Semakin tinggi fenolik, semakin kuat antioksidannya. Mekanisme kerjanya adalah enzim mikroba mengubah fenolik terikat jadi bentuk bebas yang lebih mudah menetralkan radikal bebas. Hernandez bahkan mengidentifikasi 30 senyawa bioaktif dalam ekstrak terfermentasi yang impresif. Penelitian ini juga menguji cellular antioksidan activity pada sel CaO2. Hasilnya ekstrak di hari kelima meningkatkan perlindungan seluler sebesar 73,91% untuk Lemurus, 69% untuk L-Plantarum. Beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu pH, lalu mikroorganisme, waktu optimal di hari yang ketiga sampai 5 hari itu adalah hari yang ideal. Tapi perlu diingat, fermentasi terlalu lama lebih dari 7 hari justru bisa menurunkan aktivitas antioksidan seperti degradasi fenolik. Bonus menarik, Hernandez itu menemukan potensi antiinflamasi signifikan. Ekstrak TPC mampu menurunkan COX-2 sebesar 85,79% dan meningkatkan sitokin antiinflamasi. Jadi TPC bukan cuma antioksidan tapi juga antiinflamasi yang bisa mencegah penyakit degeneratif. Sekarang kita masuk ke kesimpulan dari kajian literatur ini. Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa lama fermentasi berpengaruh signifikan terhadap kandungan fenolik dan aktivitas antioksidan TPC. Fermentasi dengan Lactobacillus plantarum selama 3-5 hari terbukti optimal menghasilkan peningkatan kandungan fenolik hingga 248,11% dan aktivitas antioksidan dengan inhibisi radikal mencapai 57,51%. Peningkatan ini terjadi karena enzim mikroba memecah dinding sel dan melepaskan senyawa fenolik terikat menjadi bentuk bebas yang lebih bioaktif. Ada hubungan linear antara kandungan fenolik dan aktivitas antioksidan. Semakin tinggi fenolik, semakin kuat antioksidannya. Selain itu, TPC juga menunjukkan potensi antiinflamasi signifikan, mampu menurunkan COX-2 hingga 85,79%. Jadi, TPC dari kulit nanas berpotensi sebagai minuman fungsional yang tidak hanya kaya antioksidan, tapi juga membantu mencegah penyakit degeneratif. Untuk penelitian selanjutnya, saya memberikan beberapa saran. Yang pertama, durasi fermentasi 3-5 hari. Ini direkomendasikan untuk hasil optimal. Pengamatan ini di luar durasi tetap perlu dilakukan untuk memastikan tidak terjadi penurunan kualitas. Yang kedua, penggunaan kultur starter spesifik seperti L. plantarum dan L. rhamnosus disarankan karena terbukti memberikan peningkatan terbaik. Kultur spontan kurang stabil hasilnya. Yang ketiga, standarisasi kondisi fermentasi seperti pH awal, suhu, jenis gula, dan sanitasi perlu diterapkan agar hasil dapat direplikasi. Yang keempat, analisis lanjutan menggunakan HPLC atau LMS. Direkomendasikan untuk mengidentifikasi bioaktif yang terbentuk. Yang kelima, untuk mengembangkan produksi komersial perlu dilakukan uji organoleptik dan stabilitas penyimpanan agar TPC dapat diterima konsumen dan memiliki umur simpan yang memadai. Berikut daftar pustaka atau acuan yang saya gunakan untuk literatur review ini.